Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dimanapun panjenengan berada, Pasamuan GKJ Argo Mulyo. Saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita, agar makanan rohani yang diberikan Tuhan melalui pemberitaan firman boleh menjadikan hidup kita semakin hari semakin bersemangat untuk menjadi saksinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, ya Allah, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika pagi hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan melalui pemberitaan firman yang saat ini kami terima. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan disambung ayat 21 sampai ayat 23 yang demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang ialah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di dalam Injil Markus pada pagi hari ini mengingatkan bahwa ternyata firman Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih luar biasa, jauh lebih berwibawa dibandingkan dengan adat istiadat yang sering dilakukan oleh manusia. Teks ini menjelaskan dengan jelas bahwa adanya pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang berhubungan dengan masalah adat istiadat yang dilakukan manusia,
yang ternyata adat istiadat itu jauh lebih penting, jauh lebih istimewa daripada perintah Allah sendiri. Dan bahkan hal makan, membasuh tangan atau mencuci tangan, mencuci perkakas, dan bahkan tradisi-tradisi yang lainnya yang terus dilestarikan oleh orang-orang Yahudi, yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, ternyata itu yang paling penting di dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi justru firman Allah itu diabaikan, dan akhirnya membuat orang-orang yang ada di Israel itu sangat terbelenggu, sangat terkekang, terbatasi, dan bahkan teraniaya karena adat istiadat yang dipelihara oleh mereka sendiri. Akhirnya Yesus merespon pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan cara yang sangat cerdas. Tuhan Yesus tidak menghilangkan tradisi dan istiadat tersebut atas nama firman Tuhan, dan tentunya tidak ikut-ikutan dengan mereka yang memperlakukan tradisi melebihi firman Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus memiliki trik atau jawaban yang cerdas untuk membungkam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Yesus berfokus pada kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seolah-olah memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya hidup mereka sehari-hari tidak mencerminkan sebagai orang yang sungguh-sungguh taat menjalankan perintah Tuhan. Jadi Yesus justru mengkritik kemunafikan orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Mereka sangat paham akan Taurat, tetapi justru mereka hanya melakukannya sebatas ucapan atau perkataan saja. Sebaliknya mereka malah mengabaikan perintah Allah hanya demi adat istiadat nenek moyang mereka sendiri. Banyak hal perintah Tuhan yang mereka abaikan demi memelihara tradisi dan juga adat istiadat tersebut. Oleh sebab itu, Yesus tidak membatalkan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan, tetapi justru Yesus meluruskan pola pikir. Yesus meluruskan sikap dan cara memperlakukan tradisi tersebut supaya mereka supaya tidak mengalahkan ketaatan manusia atas perintah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, melalui respon yang dilakukan Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa ukuran suci atau najis itu tidak ditentukan oleh ketaatan pada tradisi ataupun melakukan adat istiadat, tetapi justru lebih pada isi hati manusia. Apakah manusia sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan atau bahkan sebaliknya. Yesus menegaskan ukuran suci itu bukan ketika manusia mentaati dan melakukan adat istiadat, tetapi justru yang ditekankan Yesus lebih pada isi hati manusia. Hati manusia, apakah sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan atau tidak? Karena pada kenyataan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sering mengajar, mereka sangat hafal hukum Taurat. Mereka juga melengkapi kehidupan mereka dengan menjalankan tradisi-tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka. Tetapi pada prakteknya, tingkah laku mereka justru berbeda dengan apa yang mereka pelajari, dengan mereka yang sudah mereka ajarkan dan taati. Nah, inilah yang membuat Yesus justru mengkritik dengan keras sikap orang-orang Farisi dan juga ahli
ahli Taurat. Disinilah kita meletakkan fungsi hati kita ini untuk mengontrol semua pikiran dan juga perilaku atau tindakan yang kita lakukan bersama. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak ilmu atau wawasan yang dimiliki oleh manusia. Yang akan menjadi titik tolak adalah berapa besar hal-hal yang sudah mendorong, mempengaruhi dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar di dalam tindakan keseharian kita. Bukan pengetahuan, bukan ilmu, bukan wawasan, bukan seberapa hafal kita tentang hukum Tuhan, tetapi apa yang sudah mendorong kita, apa yang sudah kita lakukan secara nyata, apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Itulah yang menjadi titik tolak apakah benar-benar hati kita ini sungguh-sungguh sudah beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kedalaman hati yang dimiliki oleh manusia menjadi pusat perhatian Tuhan, supaya Roh Kudus membantu manusia agar bisa mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk di dalam hati, sehingga tidak mencelakakan hidup manusia. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari pengaruh tradisi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari yang namanya adat istiadat yang saat ini ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Tetapi justru bagaimana kita menghidupinya, justru bagaimana kita merespon dan menanggapi akan adat istiadat, apakah itu akan mencelakakan kehidupan manusia, apakah itu akan menjauhkan kita dari firman dan perintah Tuhan, atau justru adat istiadat kebiasaan itu mendorong, membantu kita untuk tetap semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, membantu kita agar kita lebih fokus kepada Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, mereka hanya menggunakan topeng, yaitu adat istiadat, hukum yang mereka ketahui, agar mereka itu terlihat memiliki wibawa, agar mereka terlihat memiliki mungkin sifat yang religius, sifat yang taat. Tetapi yang sebenarnya itu hanya sebatas permukaan, itu hanya sebatas topeng. Tetapi hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Apa yang dilakukan murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri, ketika mereka makan tidak mencuci tangan, ketika masuk rumah tidak membasuh kaki, ketika perabotan rumah tidak dibersihkan, itu hanya mengalihkan isu karena kedengkian, kebencian orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus, tapi menggunakan tradisi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, masih di dalam suasana bulan kebangsaan, dan minggu ini adalah penutupan di bulan kebangsaan tahun 2021, mengingatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Hendaknya tetap disyukuri tradisi yang kita lakukan bersama, hendaknya menolong kehidupan umat percaya, bahwa semuanya itu dipakai Tuhan, tetapi tidak mengalahkan firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu sendirilah yang menaungi segala sesuatu yang kita kerjakan, agar tradisi-tradisi yang kita lakukan, keseharian yang kita tekuni, itu tidak mengganggu
tidak membelenggu, dan bahkan tidak menindas kehidupan umat manusia. Banyak sekali tradisi-tradisi Yahudi, tradisi-tradisi Israel yang sangat menindas kehidupan umat, tetapi itu digunakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mencari kesenangan sendiri. Tetapi ternyata itu dilatar belakangi oleh hati yang benci, oleh hati yang penuh dengan kedendaman, oleh hati yang penuh dengan kedengkian, yang akhirnya memakai segala sesuatu yang ada untuk menjatuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hati adalah simbol kehidupan. Hati akan terpancar melalui pikiran, ucapan, dan tingkah laku. Maka milikilah hati yang penuh dengan kasih, milikilah hati yang penuh dengan kemurahan, milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan, agar segala sesuatu yang kita kerjakan itu merupakan wujud ibadah kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, bahwa ibadah yang sejati itu adalah ucapan, tingkah laku, dan perbuatan yang kita lakukan. Ibadah sejati itu adalah sebuah persembahan kehidupan untuk menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ini benar-benar menjadi saksi Kristus yang akan terus dipakai Tuhan untuk menyatakan kabar sukacita. Mari kita gunakan hati kita. Melalui hati hidup kita bisa diterangi Roh Kudus. Melalui hati manusia bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan melalui hati pula manusia bisa bertahan hidup untuk menjadi saksi Kristus. Selamat hari Minggu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.